Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Tarbiyat Online. Insyaallah saya akan menyampaikan topik manfaat dan tujuan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yakni seandainya kalian senantiasa berpuasa, maka di dalamnya terdapat kebaikan yang besar bagi kalian, jika kalian mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, puasa mempunyai kebaikan yang besar bagi manusia. Apa saja manfaat yang terkandung di dalam ibadah ini? Mari kita simak uraian berikut ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan tujuan puasa yang pertama adalah menjadi perisai atau pemutus syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An al-Qomata qala, Baina ana amshi ma'a Abdillahi radhiyallahu anhu faqala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'at falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-saumi fa innahu lahu wija'un. Dari Al-Qomah berkata, ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau bersabda, barang siapa yang sudah mampu menafkahi keluarga, hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga farji atau pemutus nafsu syahwat. Barang siapa yang belum sanggup menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan tujuan berpuasa yang kedua adalah mendapatkan kegembiraan. Di dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, yaqulullahu azza wa jalla saumul li wa anna ajzi bihi yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajali was-saumu junnatun walis-saimi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbuhu wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah milikku dan aku sendirilah yang mengganjarnya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Puasa adalah perisai, dan bagi orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan tujuan puasa yang ketiga adalah meningkatnya akhlak dan rohani. Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu an bersabda, tujuan puasa tidak membuat seseorang mati kelaparan atau kehausan. Seandainya surga dapat diraih dengan mati kelaparan, maka saya menganggap bahwa orang-orang yang paling kafir dan munafik juga siap untuk melakukannya. Karena mati kelaparan dan kehausan bukanlah perkara yang sulit. Pada hakikatnya,
perkara yang sulit adalah perubahan akhlak dan rohani. Ketika orang-orang lapar, maka mereka berada pada perkara-perkara yang biasa. Ketika mereka masuk ke dalam penjara, maka mereka mulai mati kelaparan. Alasan yang masyhur orang-orang Brahma adalah ketika orang-orang tidak mempercayai perkataan mereka, maka mereka meninggalkan makan. Jadi, menahan lapar bukanlah perkara yang agung dan bukan tujuan puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan tujuan puasa yang keempat adalah mendapatkan kesehatan jasmani. Secara fakta tidak dipungkiri bahwa orang yang berpuasa akan merasakan sehat secara jasmani. Sebagaimana junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agzu tagnamu wasumu tasihhu wasafiru tastagnu." Berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan. Berpuasalah, maka kalian akan sehat. Dan bersafarlah, maka kalian akan kaya. Hadis riwayat Tabrani. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan tujuan puasa yang utama dan yang kelima adalah ketakwaan. Tujuan final puasa adalah takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari keburukan rohani dan jasmani. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ayat di atas menjelaskan bahwa puasa merupakan satu resep mujarab untuk menjadi orang yang bertakwa atau muttaqi. Yakni seandainya kalian mengamalkan resep ini, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa atau muttaqi. Selain itu, puasa adalah sarana untuk memperbaiki diri, karena di mana manusia meninggalkan kelezatan-kelezatan demi Tuhan, maka di sana pun ia mendapatkan pelajaran untuk menegakkan dirinya pada kebaikan yang lebih dan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari segala macam barang yang haram dan najis. Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu bersabda, orang yang meninggalkan barang-barang yang dengan menggunakannya dia tidak melanggar hukum dan akhlak, maka dia akan terbiasa tidak menggunakan barang-barang orang lain dengan cara yang tidak benar dan tidak memperhatikannya. Ketika dia meninggalkan barang-barang yang benar demi Tuhan, maka pandangannya tidak dapat terarah pada barang-barang yang tidak benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan Ramadan yang sebenarnya adalah dalam bulan ini seseorang siap untuk meninggalkan segala sesuatu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laparnya adalah tanda dan lambang bahwa dia siap untuk meninggalkan segala haknya demi Tuhan. Makan minum adalah hak seseorang, hubungan suami istri adalah haknya. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan hal-hal ini, maka ia memberitahukan bahwa saya siap untuk meninggalkan hak saya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan yang tidak hak memang perkara yang sangat rendah dan tidak dapat diharapkan dari seorang mukmin supaya dia merampas hak seseorang. Yang dapat diharapkan dari seorang mukmin adalah dia meninggalkan haknya demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, seandainya Ramadan tiba dan berlalu begitu saja, serta kita senantiasa mengatakan bahwa bagaimana kita meninggalkan hak kita, artinya kita tidak meraih apa-apa dari Ramadan. Karena Ramadan tiba untuk menjelaskan bahwa kita hendaknya meninggalkan hak-hak kita demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat
untuk kita sekalian. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.